Ini part ke-22 membaca buku Alibaba halaman ke-135, peran yang dimainkan platform Alibaba dalam menciptakan efek ekor panjang. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, teori ekor panjang adalah tempat di mana esensi perekonomian internet berada. Prasyaratnya agar teori ekor panjang bisa bekerja adalah skala. Hanya ketika pembeli dan penjual di samping varietas dan jumlah produk-produk yang ada mencapai skala tertentu, teori ekor panjang akan berlaku efektif. Skala yang memadai kemudian menarik konsumen yang mencari produk-produk yang mereka butuhkan, dan sebuah platform dagang L dikatakan sempurna jika mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Pertama, sebuah platform efektif dalam membuat suatu menjadi menarik dan populer dan tidak dibutuhkan banyak biaya untuk melakukan itu. Yang kedua, sebuah platform bisa berfungsi sebagai kendaraan dan kekuatan memancarkan bagi produk-produk lain yang dijual. Cara terbaik mewujudkan sepenuhnya kekuatan efek ekor panjang dengan demikian adalah menggunakan platform berbasis internet seperti Alibaba. Esensi inti sebuah model bisnis platform yang sukses terletak dalam penciptaan sebuah ekosistem unggul yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Ia harus mempunyai aturan-aturan yang tepat dan sebuah sistem operasi serta mekanismenya sendiri. Ia harus efektif dalam menstimulasi interaksi timbal balik antara semua kelompok atau komunitas yang mendiami sistem guna mencapai kelompok-kelompok atau komunitas yang mendiami perusahaan di platform. Mengamati perusahaan-perusahaan yang membangun kembali struktur industrial mereka, pada umumnya kita dapati bahwa kunci kesuksesan mereka adalah membentuk sebuah ekosistem platform bermanfaat yang menghubungkan dua kelompok, komunitas atau lebih, dan yang mendistorsi bahkan menghancurkan rantai industrial yang ada. Saat satu komunitas dalam ekosistem platform diperkuat dengan meningkatnya permintaan bagi komunitas-komunitas lain juga tumbuh bersamanya. Dengan demikian, sebuah siklus positif perlahan-lahan bergerak. Melalui pertukaran platform ini, semua pihak di platform menstimulasi pertumbuhan tak terkekang semua pihak lain. Tujuan strategis orisinalnya perlahan-lahan tercapai, termasuk peningkatan dalam skala dan pembenahan ekosistem hingga titik di mana bahkan kompetitor-kompetitor yang bertentangan ikut serta dalam merobohkan dan membangun kembali struktur industrial lama dan mereproduksi sebuah pola pasar baru. Pada tahap awal, platform dagang L merepresentasikan sebuah pertemuan pergerakan informasi, keuangan, dan manusia. Alibaba, Taobao, dan Xnet adalah sebagian dari platform dagang L terdahulu. Pada awalnya dagang L berkembang dari sekedar pemisahan informasi ke dalam kategori-kategori berbeda. Jack Ma memasukkan informasi perusahaan halaman kuning ke internet. Kemudian dia mendapati bahwa dalam mencari informasi, konsumen tidak memiliki kemampuan untuk meneliti reputasi dan kelayakan kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Akibatnya, sistem evaluasi dan sistem integritas dilahirkan dan perlahan-lahan disempurnakan. Dengan kelahiran Alipay dan proses menuju sebuah pihak ketiga yang menjamin transaksi sebuah layanan titipan, risiko pembeli semakin berkurang. Kemudian, introduksi perbankan di internet banyak meningkatkan kemudahan pembayaran. Transaksi dalam jumlah besar sekalipun bisa dilakukan melalui saluran di luar perbankan asalkan ada jaminan keamanan transaksi. Dengan meningkatnya jumlah netizen warganet, platform virtual dagang L menyempurnakan tinggal kategori toko melalui sistem evaluasi. Ini membuat penyebaran informasi menjadi lebih mudah di samping lebih akurat. Pada saat yang sama, kemunculan alat titipan pihak ketiga jaminan transaksi yakni Alipay menjamin pergerakan uang, melengkapi pertumbuhan tahap awal dagang L. Substansi inti tahapan menengah dagang L terletak di pergudangan dan logistik. Di Tiongkok,
Kebangkitan layanan antar cepat merupakan bantuan besar bagi para penjual retail di internet. Pada saat yang sama, kebangkitan bisnis retail internet mendatangkan volume bisnis luar biasa bagi layanan antar, menimbulkan pertumbuhan sangat cepat industri itu di Tiongkok selama dekade yang lalu. Bekerja sama platform dagang L dan perusahaan-perusahaan pengantar ekspres menciptakan sebuah layanan yang bisa melacak nomor pesanan di mana saja dan kapan saja. Para konsumen daring bisa mencari tahu status pesanan mereka kapanpun mereka mau, dan ini memberi mereka pengalaman yang lebih baik lagi. Meski begitu, ketika volume bisnis meningkat, berbagai problem muncul dalam layanan pengantaran. Barang antaran rusak, hilang atau terlambat, petugas pengantar bersikap buruk, dan pelayanan pengantaran yang buruk mempengaruhi suasana hati konsumen dan melemahkan kepercayaan mereka dalam membeli barang lewat internet. Volume penjualan kemudian menghadapi periode musim dingin. Ketika krisis semakin parah, evaluasi negatif muncul, membunyikan tanda bahaya bagi mereka yang menciptakan platform. Manajemen senior di Alibaba juga mengakui bahwa sangat mendesak bagi perusahaan untuk membangun sistem logistik sendiri. Setelah itu, Jack Ma berinvestasi 1 triliun RMB untuk membangun apa yang disebut sistem pengantar Sai Niao. Ini membuka lembaran baru dalam perkembangan platform dagang L. Staf Departemen Logistik Alibaba di Hangzhou meneguhkan keyakinan mereka bahwa bagian inti periode pertengahan perkembangan platform dagang L terkait dengan pergudangan serta logistik. Lebih dari itu, tujuan pengembangan pergudangan dan logistik adalah untuk benar-benar menggenapkan lingkaran dan menyempurnakan layanan pengemasan penuh naga seutuhnya bagi penjual maupun konsumen. Tujuannya juga untuk menghindari dampak negatif mensubkontrakkan salah satu bagian siklus kepada pihak lain. Tujuan tahap lebih tinggi pengembangan platform dagang L saat ini adalah menyempurnakan kategori-kategori platform dan memungkinkan layanan yang lebih presisi, membuat segmentasi industri dalam cara yang lebih disempurnakan berkaitan dengan pencarian mendalam di seluruh rantai industri. Jika dilakukan dengan baik, hal itu bisa semakin menurunkan biaya operasi toko lebih jauh. Segmentasi itu lebih terarah pada target daripada sekedar menyintesis semua layanan di seluruh platform. Penyebaran informasi lebih akurat, pengiriman dan penanganan lebih cepat, dan konsumen sasaran dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang lebih berguna. Sebuah platform vertikal bisa mewujudkan interaksi lebih besar di antara pasar konsumen kelompok yang tersegmentasi lebih baik, daring maupun luring. Platform ini bisa menyatukan penanganan, pergudangan, dan pengiriman berantai. Platform ini menurunkan sangat banyak biaya promosi, juga pergudangan dan pengiriman, serta mendorong penyempurnaan rantai industrial. Substansi inti rekonfigurasi ini adalah data besar, big data, dan cara data itu memberikan fungsionalitas lebih besar kepada sistem. Data besar mengakumulasikan kuantitas besar informasi tentang pedagang dan konsumen. Dengan demikian, ia mampu menyingkirkan model awal mendasar penjualan pada jumlah produksi dan kemudian mentransformasikannya ke dalam sebuah model yang mendasar produksi pada jumlah penjualan. Setelah analisis mendalam atas data besar, produsen bisa memahami dengan lebih jelas bagaimana menyesuaikan produksi dengan apa yang diinginkan konsumen. Ini banyak sekali menurunkan jumlah barang berlebihan tak terjual yang diproduksi maupun disimpan di inventaris. Sementara itu, fungsionalitas lebih besar, yakni kemampuan untuk menggunakan kecerdasan sistem itu sendiri, disertakan dengan efisiensi lebih tinggi, lebih sedikit waktu yang terbuang, operasi yang lebih sederhana, yang semuanya mengarah pada biaya lebih rendah. Fungsionalitas lebih besar memungkinkan sistem mempertahankan kualitas tinggi dan layanan prima. Sebagaimana yang selalu kita deskripsikan, menciptakan sebuah platform adalah tugas yang sangat menguras perhatian. Para perancang platform adalah jenderal-jenderal di medan pasar.
Dari posisi pandang yang lebih tinggi, mereka melihat lebih jauh dari orang lain dan mereka menentukan kemenangan pertempuran jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak ada yang bisa melupakan kesan bahagia pada 11 November 2013 ketika orang-orang berkumpul di aula besar kota Taobao ketika volume penjualan memecah rekor lagi. Para staf tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan emosi di wajah mereka. Alibaba kembali meraup banyak uang. Dalam teori, sebuah platform memiliki keunggulan yang tidak bisa dijiplak lini-lini bisnis lain. Di satu pihak, ia berada di ujung rantai industri, bukan saja keuntungannya berlimpah, tetapi posisi itu memungkinkan otonomi besar dan posisi pandang yang menguntungkan dalam bisnis. Ia bisa mendominasi dan tidak ada yang berani tidak patuh. Di lain pihak, model bisnis memungkinkan semua yang terlibat menjadi pemenang, sehingga semakin lama ia beroperasi, semakin besar nilainya. Meski begitu, ketika konsumen memandang pendapatan luar biasa besar Taobao dengan mata cemburu, kita harus mengakui bahwa operasi platform benar-benar menghadapi bahaya dan rintangan serius. Sesungguhnya, sangat sulit membangun strategi platform yang sukses. Pada mulanya, sebelum menyaksikan sebuah strategi platform, Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki kapasitas untuk mengakumulasi sejumlah besar pengguna. Untuk menjadi nomor satu dalam soal jumlah pengguna di sebuah pasar besar, tidak hanya menghadapi produk-produk yang sangat kuat, tetapi juga kondisi pasar yang membawa keberuntungan sehubungan dengan permintaan yang kuat, serta prosedur pemasaran dan promosi yang efektif. Kedua, perusahaan yang sedang menyeleksi strategi platformnya harus bisa menyediakan bagi para penggunanya kemampuan menyedot pengunjung yang masif. Setiap perusahaan yang bermaksud mengoperasikan sebuah platform harus merupakan perusahaan yang berorientasi layanan. Lebih dari itu, ia harus melayani permintaan kaku para pengguna. Pada kenyataannya, entitas-entitas semacam itu tidak sedikit dan kompetisinya sengit. Pada akhirnya, ketika sebuah perusahaan menyeleksi strategi platformnya, ia harus memiliki sebuah model bisnis yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menang. Kamu dahulu, baru aku. Yang disebut platform ini sebetulnya dibuat untuk orang lain. Ya, dibangun untuk memungkinkan orang lain mencari uang. Hanya jika hubungan antara mereka yang beroperasi di platform bersifat saling menguatkan, platform itu sendiri bisa terus ada dan tumbuh besar serta kuat. Sebuah platform yang berfungsi dengan baik tidak hanya menghendaki naluri bisnis yang sangat cerdas, tetapi juga menghendaki hasrat untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak. Alasan kesuksesan Alibaba dalam strategi platformnya adalah ia bertumpu pada sebuah budaya yang mengutamakan layanan di atas segalanya. Pada mulanya, signifikansi awal terletak hanya pada keberadaannya sebagai sebuah platform transaksi di mana setiap orang berkumpul dan melakukan bisnis. Orang yang berpartisipasi dalam transaksi pada waktu itu meminta platform untuk menyediakan nilai tertentu dengan barang-barang yang bersifat mengonfirmasi kualifikasi, menyediakan autentikasi, mengelola, menyediakan jaminan, dan sebagainya. Ia kemudian bertransformasi menjadi sebuah platform integritas. Ini merepresentasikan sebuah kenaikan platform transaksi tersebut. Pada tahun-tahun belakangan, gerakan anti korupsi yang diusung Jack Ma didedikasikan untuk mempertahankan atribut itu. Integritas adalah kunci bagi perubahan model transaksi dan bagi profitabilitas. Dengan membebaskan potensi efek internet dalam pasar konsumen, platform Taobao menghubungkan penjual dan pembeli, sementara partisipasi para vendor perangkat lunak aplikasi pihak ketiga memungkinkan mekanisme platform menjadi lebih lengkap. Sejak memasuki pasar pada tahun 2003, Taobao melakukan 8,02 miliar transaksi dalam 2 tahun. Ia tumbuh dengan laju lebih dari 700%. Pada tahun 2006, volume transaksi Taobao mencapai 15 miliar RMB dan ia menempati posisi utama di pasar dengan 65 pangsa pasar. Pada tahun 2010, jumlah total transaksi yang dilakukan di internet di Tiongkok menobrak celah
dengan menembus 1 triliun RMB. Saat menikmati pemandangan angka-angka yang bergerak cepat ini, kita harus juga cermat untuk menganalisis angka-angka tersebut dengan cara yang tenang dan rasional. Taktik apa yang dipegang Alibaba agar bisa mendobrak celah demi celah? Apa tepatnya yang ia lakukan untuk memetik buah kesuksesan yang menunjukkan semacam itu? Buku Platform Strategis menunjukkan bahwa ada dua kategori utama efek jaringan yang beroperasi dalam model-model platform. Salah satunya adalah efek jaringan sama sisi dan yang lainnya adalah efek jaringan silang. Efek jaringan sama sisi menunjukkan pada bagaimana suatu kelompok tertentu pada seluruh pengguna mulai mempengaruhi yang lain dalam kelompok ketika skala mencapai ukuran tertentu. Efek jaringan silang menunjukkan pada saat peningkatan dalam ukuran kelompok tertentu, pengguna memiliki pengaruh di sebuah platform dengan meningkatkan efektivitas yang menjadikan kelompok-kelompok bisa menggunakan platform. Perusahaan-perusahaan platform merancang mekanisme yang dimaksud untuk menstimulasi siklus yang menguatkan secara positif lewat efek jaringan tersebut dan untuk meningkatkan efektivitas. Untuk menghindari efek-efek jaringan yang bekerja dalam arah yang berlawanan, mekanismenya harus disusun untuk menyaring pengguna. Cara paling dasar untuk melakukan ini adalah mengautentikasi identitas pengguna. Alibaba mensyaratkan setiap pengguna mendaftar untuk mendapatkan nomor akun dengan identitas yang benar dan sah. Ini efektif dalam meningkatkan reliabilitas layanan-layanan platform. Selain autentikasi identitas, metode lain adalah meminta para pengguna menjadi autentikasi satu sama lain. Mekanisme evaluasi timbal balik ini layak dimajukan karena hasil opsi-opsi gabungan yang biasanya memiliki kekuatan kepercayaan publik di belakangnya. Mekanisme yang digunakan para pengguna menilai toko-toko di platform Taobao dimaksudkan untuk memungkinkan transaksi yang sehat dan kemampuan untuk membedakan antara produk yang unggul dan bermutu rendah. Hal ini dilakukan untuk mengordinasikan pemasangan yang lebih tepat. Berbagai kebutuhan dan berfungsi sebagai referensi penting bagi keputusan orang untuk melakukan transaksi atau tidak. Sementara itu, mereka yang dinilai bisa menciptakan merek sendiri yang dikenal publik tergantung pada energi dan upaya individual mereka. Lebih jauh dalam pasar individual atau dalam dua pasar atau lebih, mereka bisa memosisikan diri sehubungan dengan kelompok-kelompok konsumen yang lebih tepat dan mereka bisa menyasar kelompok-kelompok konsumen yang lebih tepat. Dorongan strategis suatu platform adalah kemampuan memberi nilai unik bagi setiap unsur kelompok. Siapapun yang menjadi komunitas fokus dalam ekosistem tergantung sebagian besar cara perusahaan platform menempatkan diri dan sumber daya yang mereka kuasai. Dari awal, Taobao menempatkan diri sebagai pengumpul jutaan pedagang kecil dan kepemilikan eksklusif. Oleh karena itu, ia menciptakan sebuah ekosistem dengan varietas besar opsi-opsi produk. Sebagai representasi salah satu model platform dagang L, sistem Taobao secara efektif menggunakan keunggulan internet untuk meraup uang dengan memungut biaya penggunaan platform tahunan dari para pedagang dan biaya iklan. Jumlah luar biasa pengguna Taobao maupun Tmall dan basis sangat besar pedagang pada dasarnya menciptakan sebuah monopoli alami di wilayah khusus efek internet ini. Yang lain-lain seperti Tencent, Jiangdong, Dangdang, dan Amazon Tiongkok memperoleh pendapatan dari bisnis platform mereka, tetapi keuntungan platform mereka jauh lebih sedikit dari sistem Taobao. Sehubungan dengan arsitektur fungsi-fungsi infrastruktur dasarnya, Taobao sudah menggunakan sebuah pola sistem terbuka. Para pengguna platform sudah memandang diri mereka dalam cara-cara yang tidak terbatas pada pembeli atau penjual. Keragaman besar identitas bisa mewujudkan nilai bisnis mereka sendiri di platform termasuk konsumen, toko-toko retail, layanan nilai tambah, pengirim, penyedia pembayaran dagang L, penyedia komoditas, entitas pemegang merek, dan para pengusaha bebas individual. Seperti kata pepatah, kapasitas samudra bisa menampung ratusan sungai. Dalam menampung sebuah ekosistem bisnis yang sangat kaya dan beragam, semuanya secara bertahap tumbuh menjadi kuat. Sepanjang pertumbuhan platformnya, Taobao sangat bersungguh-sungguh dalam mematuhi prinsip untuk hanya menyediakan infrastruktur dasar dan tidak berusaha melakukan hal lain.
Seluruh bisnis logistik bisa mendatangkan pemasukan beberapa puluh juta bagi Taobao dan sesungguhnya itu adalah sumber besar profit bagi Taobao. Tetapi Taobao tidak menggarap bisnis itu sendiri, ia justru membuka bisnis tersebut bagi partner yang bekerja sama dengannya. Hal itu tidak dilakukan untuk gagah-gagahan, tetapi itulah sebuah keputusan bisnis rasional. Para pembuat kebijakan Taobao mempertimbangkan fakta bahwa Taobao bisa melakukan apa saja, tetapi ia tidak bisa melakukan semuanya dengan baik. Jika ia berusaha melakukan semuanya, ia akan memberikan layanan kelas 2 atau kelas 3. Platform itu sendiri tidak akan menjadi kelas 1 dan oleh karena itu tidak akan berhasil dalam menumbuhkan sebatang rumput pun. Taobao hanya bisa menjadi perusahaan jasa kelas 1 dengan menjadi terbuka dan memungkinkan perusahaan-perusahaan terbaik bertahan dalam kompetisi. Ia hanya bisa menjadi modal bagi industri dan memiliki efek modal hanya jika ia sungguh-sungguh meminta para pengguna memilih dengan menyediakan arus transaksi. Bab keempat, ini selesai ya guys ya. Ini udah halaman ke-45. Besok kita akan membahas bab 4 mengelompokkan inovasi yang bermula dengan 1688.com. Sekian, bye bye.